Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feriansa dengan NIM 230102039. Saya dari Universitas Muhammadiyah Ar-Fakhrudin dengan jurusan Teknik Industri. Di sini saya akan mempresentasikan material bahan logam beserta sifat-sifat yang dibawanya dan penggunaannya. Langsung saja, latar belakang. Sebuah logam atau metal berasal dari bahasa Yunani, yaitu metalon adalah sebuah unsur kimia yang membentuk ion dan memiliki ikatan logam. Dan kadang-kala dikatakan bahwa ia mirip dengan kation di awan elektron. Logam biasanya cenderung untuk membentuk kation dengan menghilangkan elektronnya, kemudian bereaksi dengan oksigen di udara untuk membentuk oksida basa. Benda logam pada awalnya dibuat dari biji logam, di mana biji logam dapat diperoleh dengan cara menambang baik yang berupa biji logam murni maupun yang bercampur dengan materi lain. Biji logam yang diambil dalam keadaan murni diantaranya adalah emas, platina, perak, bismut, dan lain-lain. Sedangkan ada juga biji logam yang bercampur dengan unsur lain seperti tanah liat, fosfor, silikon, karbon, serta pasir. Pembahasannya, logam adalah kelompok unsur kimia yang berwujud padatan mengkilap, merupakan pengantar panas dan listrik yang baik. Tidak semua logam memiliki sifat ini, misalnya merkuri adalah cairan. Dalam kimia ada dua jenis logam. Logam dari blok S dan P, misalnya natrium dan aluminium. Biasanya merupakan unsur reaktif. Kelompok ini membentuk koordinasi semua logam mempunyai oksida yang basa. Logam umumnya bersifat sebagai reduktor, sebab dapat dioksidasi logam bereduksi kuat. Sedangkan pada logam-logam yang berada pada golongan transisi, memiliki logam yang berada dalam golongan utama dalam sistem periodik. Umumnya merupakan sifat produksi yang relatif lebih rendah dari logam golongan utama. Logam yang memiliki jari-jari lebih besar umumnya bersifat lebih reaktif, sebab kemampuannya untuk melepaskan elektrin pada kulit terluar lebih mudah. Dengan adanya deret volta, logam dapat dijelaskan lebih baik, di mana deret tersebut menunjukkan kemampuan suatu logam untuk bereaksi dengan kation logam ini, sehingga membentuk logam dan kation logam yang baru. Di sini ada jenis-jenis logam. Dalam ilmu logam, jenis-jenis logam digolongkan menjadi 3 kelompok, yaitu yang ke satu, logam berat. Contohnya besi, nikel, tembaga, dan timah. Dan yang kedua, logam ringan. Logam ringan adalah kelompok logam yang memiliki berat jenis rendah dan titik releh yang relatif rendah jika dibandingkan dengan logam-logam lainnya. Contohnya aluminium, magnesium, dan titanium. 3. Logam mulia. Logam mulia adalah kelompok logam yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu yang membuatnya sangat berharga digunakan dalam berbagai aplikasi. Contohnya emas dan perak. Pembuatan logam. Proses penyelesaian logam dan non-logam dari bentuk biji besi atau raw material menjadi barang yang dapat digunakan. Hampir semua logam dibuat mula-mula dalam bentuk balok, ingot atau ingot casting, hasil proses pemurnian logam dari bijinya, yang kemudian merupakan bahan baku untuk proses selanjutnya. Proses ini menyangkut penyelesaian suatu bahan yang mula-mula dicetak dalam suatu cetakan, kemudian dengan proses lain dibentuk, dipotong, dihaluskan, atau dirubah sifat fisiknya menjadi produk yang dia kehendaki. Pada dasarnya, proses pembuatan benda kerja dapat dikelompokkan menjadi 6. Yang pertama, proses pengecoran. Yang kedua, proses pembentukan. Yang ketiga, proses pemotongan. Yang keempat, proses penyambungan atau penyatuan. Yang kelima, proses perlakuan fisis. Yang keenam, proses penyelesaian atau pengerjaan akhir. Dan ada sifat logam. Umumnya, unsur logam mempunyai sifat fisis. Antara lain yaitu, yang ke satu, logam akan memantulkan sinar yang datang dengan panjang gelombang lain, gelombang dan frekuensi yang sama sehingga logam terlihat lebih mengkilat. Emas, contohnya emas, perak, besi, dan seng. Yang kedua, logam dapat mengantarkan panas ketika dikenai sinar matahari sehingga
sehingga logam akan sangat panas atau terbakar. Energi panas diteruskan oleh elektron sebagai akibat dari penambahan energi kinetik. Hal ini menyebabkan elektron bergerak lebih cepat. Energi panas transferkan melintasi logam yang diam melalui elektron yang bergerak. Yang ketiga, logam juga dapat mengantarkan listrik karena elektronnya terdelokalisasi bebas bergerak di seluruh bagian struktur atom. Tembaga sering dipakai dalam pembuatan kawat pengantar listrik. Yang keempat, mobilitas, yaitu kemampuan logam untuk ditempa atau diubah menjadi bentuk lembaran. Sifat ini digunakan oleh pandai besi untuk membuat sepatu kuda dari batangan logam, gulungan baja atau besi ya. Penggiling menggunakan sifat ini saat mereka mengulung batangan baja menjadi lembaran tipis untuk pembuatan alat-alat rumah tangga. Sumber material logam. Tambang mineral logam, bahan seperti besi, tembaga, aluminium, seng, timah, nikel, dan lainnya ditemukan dalam bentuk biji di tambang mineral logam. Contoh lokasi terkenal untuk tambang mineral logam adalah tambang Escondida di Chili, yaitu tembaga, tambang Carlin Trent atau Nevada, Amerika Serikat, emas, dan banyak lainnya. Daur ulang. Bahan logam juga dapat diperoleh melalui proses daur ulang. Logam seperti besi, aluminium, tembaga sering didaur ulang dari barang-barang bekas seperti kaleng, mobil bekas, dan kawat tembaga. Yang terakhir, industri pembuatan. Logam digunakan dalam berbagai industri seperti otomotif, konstruksi, dan elektronik. Mereka dapat diperoleh melalui proses manufaktur dan pemrosesan bahan mentah. Penggunaan material logam. Penggunaan material logam mengacu pada aplikasi atau pemanfaatan material logam dalam berbagai bidang industri dan kehidupan sehari-hari. Ini mencakup penggunaan logam material sebagai komponen konstruksi hasil dari perkembangan teknologi yang semakin maju, sehingga menghasilkan komposisi material yang memiliki karakteristik yang sesuai dengan kebutuhan manusia. Saya akan memberikan beberapa contoh penggunaan material logam. Di sini ada 3 yang saya contohkan. Yang pertama, besi digunakan dalam pembuatan alat-alat dapur seperti panci, wajan, dan pisau. Yang kedua, aluminium untuk pembuatan bingkai, jendela, dan pintu karena ringan dan tahan korosi. Yang terakhir, tembaga untuk pembuatan peralatan listrik seperti kawat, motor, dan transmotor. Pengujian material logam. Pengujian material logam adalah proses yang dilakukan untuk mengevaluasi sifat-sifat fisik, mekanis, kimia, dan thermal dari suatu material, dan sangat penting dalam berbagai industri termasuk konstruksi, manufaktur otomotif, penerbangan, dan banyak lagi. Beberapa jenis pengujian material yang umumnya dilakukan. Di sini ada 7. Yang ke-1, pengujian kekuatan tarik, pengujian kekuatan tekan, pengujian kekuatan geser, pengujian kekerasan, pengujian ketahanan korosi, analisis kimia, dan pengujian kekuatan lendutan. Di sini pengujian material yang umumnya dilakukan ya. Kesimpulan, logam merupakan kategori unsur kimia yang berwujud padatan, mengkilap, merupakan pengantar panas dan listrik yang baik. Pengolahan logam terbagi menjadi 6 sebagai berikut. Yang tadi saya sebutkan: proses pengecoran, proses pembentukan, proses pemotongan, proses penyambungan atau penyatuan, proses pelakuan fisis, proses penyelesaian atau pengerjaan akhir. Saran saya, dengan terselesainya makalah yang berjudul Material Bahan Logam beserta sifat-sifat yang dibawanya dan kegunaannya, ini penulis berharap agar penyusun laporan ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya. Penulis sangat berharap kepada para pembaca setelah membaca makalah ini dapat meningkatkan potensi pembaca dalam penggunaan material logam dan dengan baik dalam kehidupan sehari-hari maupun di bidang industri secara lebih efektif dan efisien, sehingga dapat memperoleh keuntungan yang maksimal, mengingat begitu banyaknya unsur-unsur yang terkandung di dalam bumi kita.
Cukup sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.